Dari layar televisi yang ini kita akan siarkan pelajaran-pelajaran semua ilmu yang diperlukan, sehingga tidak ada sekolah yang di daerah terpencil, tidak ada sekolah di mana gurunya kurang, yang tidak bisa menerima pelajaran yang terbaik untuk seluruh anak-anaknya. Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi. Ya, kita akan belajar dari materinya dari rumah pendidikan. Di sini ada video, ada materi juga, ada juga game yang membuat kita lebih semangat dan kalian pasti antusias. Kita mulai ya? Ya. Saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio, dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai, saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap, sasaran saya adalah dalam 1 tahun, pertengahan 2026, semua sekolah di Indonesia bisa mendapat layar televisi tersebut. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Tahun ini kita akan sebarkan 288.000 layar pinter, smart platform, smart TV, yang akan kami distribusi ke sekolah-sekolah hingga ke pelosok-pelosok, agar anak-anak di desa tertinggal yang tidak ada guru yang bagus bisa dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual. Iya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan langsung dari Bapak Presiden ya. Ada 3 kali yang disampaikan pada acara Hari Ulang Tahun Guru tanggal 28 November, lalu tanggal 2 Mei Hari Pendidikan, dan tanggal 15 itu pada saat di DPR. Mungkin kita lanjut saja ya. Lanjut saja, Mbak. Nah, jadi di sini bahwa program ini ya itu termasuk ada Asta Cita ya. Program simulasi dan sains teknologi. Nah, tadi disampaikan juga di sana tentang tulisan PHTC. PHTC adalah program terbaik cepat. Nah, jadi program hasil terbaik cepat. Nah, sudah hasilnya terbaik dan cepat. Dan disampaikan juga di sana bahwa program ini akan sampai ke Bapak Ibu ya, TV pintar istilahnya, atau IFP ya, interactive flat panel, itu
ke sekolah-sekolah Bapak Ibu. Ada memang 2.888 ya, 288.000 itu mulai dari jenjang SD, SMP, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB, PNFI, semuanya itu diberikan ya mulai tahun ini gitu. Dan program ini selalu dipantau oleh kantor staf presiden. Kita setiap minggu ya itu selalu ada komunikasi progresnya seperti apa, ya pengirimannya sampai mana itu sudah kita lakukan, dipantau terus. Lanjut lagi, lanjut Mbak Cynthia. Ya. Nah ini dia. Jadi kita di sini ada Inpres nomor 7 ini sebagai dasar. Jadi dalam Inpres nomor 7 itu tidak hanya digelar pembelajaran, termasuk revitalisasi ya bangunan terkait dengan program-program prioritas presiden ya. Jadi penyediaan infrastruktur digital, ini disediakan internet, perangkat pembelajaran, papan interaktif. Nah, di sini kalau kita bicara infrastruktur itu nanti sekolah-sekolah itu terbagi dalam 3 ya, dari Indonesia. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 adalah sekolah yang sudah ada listrik internet. Ya. Lalu tipe 2 sekolah yang tidak ada listrik. Ya. Dan yang ketiga sekolah tidak ada listrik dan tidak ada internet. Nah, itu semuanya akan mendapat bantuan ya. Kalau yang tidak ada listrik, waktu itu kita beberapa waktu lalu kami dengan di kantor staf presiden telah hadir juga dari PLN yang akan menyiapkan listriknya ya, listriknya. Sedangkan untuk yang internet itu akan dilakukan pemberian internet ya, nanti dengan penyediaan siapa gitu. Nah, itu internet. Sedangkan perangkat pembelajaran ini itu kami telah menyiapkan khususnya untuk SMK, kami telah menyiapkan 128 konten pembelajaran interaktif dari 128 konsentrasi keahlian. Dan ini akan semuanya ditaruh di rumah pendidikan, ya, di rumah pendidikan ini bisa nanti Bapak Ibu lihat di ruang murid ataupun ruang guru. Nah, jadi konten perangkat pembelajarannya ya. Nah, lalu yang berikutnya papan interaktif. Papan interaktif ini adalah yang disebut IFP atau Interactive Flat Panel atau papan tulis pintar gitu ya, atau smartboard. Nah, ini diberikan secara bertahap. Bapak Ibu yang diundang pada saat ini adalah sekolah-sekolah yang akan menerima bantuan IFP atau papan interaktif ini ya. Sementara untuk yang tipe 1 ya, itu selain papan interaktif itu juga akan mendapat laptop dan hard disk. Nah, laptop dan hard disk ini sekarang dalam proses pengadaannya. Ya, dalam proses pengadaannya mudah-mudahan bisa dikirim di bulan November sampai Desember ini. Sedangkan untuk tipe 2 ya, yang tidak ada listriknya itu PLN akan memberikan solar panel ya di sekolah tersebut ya. Nanti dia membayar seperti membayar abonemen listrik saja. Lalu yang sedang tipe 3 yang tidak ada listrik dan internet akan disediakan juga. Ini khususnya mungkin daerah-daerah 3T ya. Nah, pengembangan sistem pembelajaran digital terintegrasi dalam akses oleh satuan pendidikan. Nah, ini kita menciptakan lingkungan atau ekosistem agar pembelajaran digital itu mudah terintegrasi dan dapat diakses. Nah, ekosistem yang kita bangun itu kita lakukan ini di rumah pendidikan ya, di Pusdatin. Pusdatin kita lakukan itu. Jadi Bapak Ibu materi-materinya itu sudah semuanya ditaruh di rumah pendidikan tersebut. Nah, berikutnya terkait dengan peningkatan
SDM, guru dan tenaga pendidikan, misalkan teknologi dalam pelajaran. Nah, ini sementara ini kami melakukan bintek sebagian daripada sekolah-sekolah yang Bapak Ibu mendapatkan karena memang ini keterbatasan anggaran dan waktu juga. Tetapi tahun depan insya Allah kita akan kerjasama dengan Ditjen GTK dan Balai Besar Vokasi. Nah, untuk sementara ini peningkatan kapasitas SDM ini kita fokus kepada eksplorasi IFP. Jadi sebelum Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran, waktu pembelajaran itu Bapak Ibu harus mengeksplorasi dulu IFP tersebut. Nah, setelah itu kami juga memberikan bagaimana IFP itu dilaksanakan, dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas khususnya untuk yang kejuruan. Itu sudah kami lakukan. Kemarin ada sekitar totalnya mungkin 2000-an ya, 2000-an sekolah yang penyusunan regulasi dan standar operasional pelaksanaan di tingkat nasional. Nah, ini kemarin kami rapat dengan Bappenas, jadi memang akan disusun standar operasional pembelajaran digitalisasi seperti apa gitu ya. Nah, ini akan dilakukan untuk tingkat nasional. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, penerapan dikasih upaya terlalu cepat. Balik lagi tadi, kembali lagi. Nah, ini upaya peningkatan kualitas pembelajaran ya. Yang di sini adalah merealisasikan program prioritas Presiden ya, Kemdikbudristek dalam rangka penguatan literasi informasi dan teknologi ya, sains teknologi melalui digitalisasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, penerapan ini tentu tidak lepas dari peran Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru dalam rangka peningkatan digitalisasi pembelajaran ini. Keunggulannya ya, pembelajaran bersifat interaktif ya, pembelajaran yang dipersonalisasikan, akses sumber daya global, kemudian evaluasi dan evaluasi yang baik. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menerapkan digitalisasi dalam pembelajaran, itu tentu akan memberikan pengalaman baru ya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ya, tapi mungkin sebagian sekolah itu sudah memiliki interaktif ini dan sudah melakukan pembelajaran. Nah, bersifat interaktif itu adalah siswa akan lebih aktif Bapak Ibu guru ya, siswa akan lebih aktif dan kenyataannya dari berbagai sumber yang kami dapat, siswa itu ternyata lebih cepat memahaminya IEP ini dibandingkan Bapak Ibu guru ternyata. Dan memang karena mungkin mereka masih remaja, masih ingin banyak tahu dan sebagainya. Jadi memang ini sifat interaktif inilah yang akan nanti ditekankan dalam proses pembelajaran. Lalu penggunaan teknologi digital ya bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, memperoleh akses terhadap sumber belajar, menciptakan pengalaman interaktif yang inklusif. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian bahwa peningkatan kualitas proses pembelajaran itu jika IFP ini digunakan itu akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya konsep ya itu secara secara menggunakan alat IFP ini itu bisa menjadi seperti realitasi. Nah, realitas dan ini sudah contohnya misalkan Bapak Ibu sekalian ada sebuah mesin ini itu bisa kita lihat nanti dari segala sisi sudut. Nah, segala sisi sudut ini dan mesin ini nanti bisa dibuka Bapak Ibu sekalian, setengahnya bisa kelihatan bagaimana prosesnya terjadi proses pembelajaran itu. Pada saat digas itu mesin ini akan berputar cepat dan sebagainya. Nah, itulah yang akan meningkatkan kualitas khususnya di dalam kejuruan. Karena beda Bapak Ibu sekalian, untuk jurusan atau untuk jenjang SD, SMP, SMA, ya itu yang tidak kejuruan atau yang lainnya, itu lebih mudah. Tapi kalau untuk kejuruan ini memang kita harus barang-barang, alat-alat, ya, alat-alat itu harus kenal. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita mungkin sebentar lagi ya mungkin bulan November ini ya
kami sudah akan akhir November itu kita sudah akan membuat video ya interaktif di mana Bapak Ibu bisa melihat sebuah mesin dari berbagai sisi. Lalu mesin itu ya ini untuk khususnya pengenalan terhadap mesin-mesin kejuruan. Nah, ini akan lebih meningkatkan kualitas. Nah, gitu ya. Lalu berikutnya tantangannya keterbatasan infrastruktur. Nah, ini benar Bapak Ibu sekalian bahwa ini dari sisi sumber listrik mungkin kalau di Jawa Tengah dan Jogja itu tidak masalah, tapi di luar Jawa itu pengaruh. Nah, membuat tantangannya infrastruktur ini sudah kita atasi, mencoba kita atasi. Lalu berikutnya informasi smart classroom. Salah satu upaya dapat dilakukan mewujudkan edukasi pembelajaran melalui implementasi smart classroom di satuan pendidikan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa smart classroom ini dapat mempengaruhi peningkatan mutu pembelajaran ya, karena dari smart classroom ini IFP ini mempengaruhi manajemen di kelas ya. Bapak Ibu nanti akan berupaya membuat ada CP, membuat ATP ya, rencana pembelajaran dan sebagainya itu akan berubah. Karena apa? Karena dengan adanya EV dan materi-materi yang interaktif itu akan mempengaruhi manajemen di kelas ya, bagaimana mengelola kelas, bagaimana mengelola pembelajaran dan sebagainya. Pembelajaran mendalam dalam dapat implementasikan melalui papan ini juga langsung semua tahapan pembelajaran baik perencanaan pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu sekalian saya sampaikan tadi, jadi dengan kalau dulu RTP, kalau sekarang mungkin ATP itu nanti Bapak Ibu akan berubah bagaimana pola perencanaannya, pelaksanaan evaluasi dalam proses pembelajarannya, ya itu akan mengubah terus semuanya. Lanjut lagi, ya lanjut. Oke, nah. Peran bantuan di kelas pembelajaran, ya yang pertama jelas mempercepat arah kebijakan. Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan dan ini tujuannya adalah Indonesia Emas 2045. Yang kedua tadi meningkatkan kualitas pengajaran pendidikan di Indonesia melalui penguasaan akses percepatan untuk meningkatkan penyampaian sumber materi. Tadi Pak Presiden menyampaikan kita ingin kualitas di negara kita antara di kota maupun di desa, daerah terpencil atau daerah perkotaan itu sama. Kita akan mengumpulkan sejumlah guru-guru yang bagus. Nanti kita akan buatkan video di studio dan itu akan tersebar di seluruh Indonesia. Nah itu. Jadi kualitas pengajaran pembelajaran itu nanti tidak terlalu jomplang jauh. Yang selama ini mungkin salah satunya itu. Dan dampaknya akan meningkatkan kemampuan literasi, informasi, dan teknologi di Indonesia. Dan keempat terakhir, mendukung terciptanya pembelajaran mendalam dengan menyediakan lingkungan belajar interaktif, personal, fleksibel, ya, kontekstual, menarik, efektif, relevan, dan kebutuhan usaha digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalimat di sini sangat cantik ya, interaktif, personal, kontekstual, fleksibel, menarik, interaktif, ada double interaktifnya, efektif, relevan. Nah, ini dapat dilakukan dengan satu adalah sarananya. Harus ada sarananya. Sarana yang sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu itu nanti EFP, nanti ada laptop dan hard disk untuk yang mungkin kalau Jawa Tengah dan Jogja ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah bahwa pada saat kita bicara lingkungan, itu kita tidak lepas juga dengan ekosistemnya. Ekosistemnya ini kita mengacu kepada ekosistem yang kita bangun melalui rumah pendidikan ya. Jadi semua rumah pendidikan, ruang murid, ruang guru Bapak Ibu bisa lakukan ya. Jadi kontekstual ini tentu kalau kita menyusun materinya ya kontekstual artinya yang interaktif dan kontekstual tentu akan menarik. Fleksibel ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja ya. Nah, menarik jelas ya karena kelihatannya dengan adanya FP ini kemarin waktu kami BIMTEK di beberapa lokasi itu antusias para guru itu luar biasa
dan terus terang kami memberikan apresiasi kepada guru-guru yang memang memiliki kemauan yang kuat dan aktif dalam kegiatan. Efektif ini nanti tentu kita akan lebih efektif ya, karena materi-materinya itu lebih mudah dipahami ya, dan relevan. Nah, ini jelas kita sentuhkan lagi relevan sesuai dengan materi kita. Tetapi poin keempat ini ya, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik jika ini penting nih, para gurunya tidak kreatif ya. Bapak Ibu guru harus kreatif mulai dari rencana pembelajarannya ya, sampai nanti evaluasinya. Nah, jadi Bapak Ibu guru, kami mohon Bapak Ibu guru bisa lebih meng-create lagi ya, meng-create lagi materi-materi proses pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang mendorong siswa aktif gitu ya. Ya, mungkin itu yang keempat. Bisa lanjut lagi. Terima kasih ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Cynthia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutrianto yang telah berkenan memberikan sambutan dan paparan pada siang hari ini. Kami berharap Bapak Sutrianto dapat tetap bergabung, namun jika ada agenda lain kami persilahkan untuk meninggalkan ruang tatamaya ini. Serta mohon izin kami melanjutkan sesi selanjutnya. Bapak dan Ibu, kami mengingatkan kembali, dimohon untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah tim panitia kirimkan di kolom chat pesan. Jika Bapak dan Ibu tidak mengisi, maka kami anggap belum mengikuti kegiatan kali ini. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, selanjutnya mari kita simak materi kedua terkait pendistribusian dan penerimaan barang bantuan digitalisasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh perwakilan tim digitalisasi pembelajaran. Kepada yang kami hormati, Bapak Fahri Mirzanta, kami persilahkan. Baik, maaf. Saya kedengaran, Mbak Ana? Ya, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPK Pak Tatang, yang terhormat Direktur SMK Pak Ari, yang terhormat Kasubag Tata Usaha, Direktur SMK, Kepala Dinas dan daerah Jawa Tengah dan Jogja ya, dan guru-guru yang saya hormati dan yang telah hadir di acara kegiatan hari ini. Baik, izin saya untuk menjelaskan terkait materi kedua, yaitu pendistribusian dan penerimaan barang interaktif. Mungkin sebelum saya memulai, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari para guru, Bapak Ibu sekalian, apakah barang ini sudah kami terima, kok kami belum ada yang terima. Saya informasikan juga bahwa barang AFP ini atau Interactive File Panel ini sedang dalam proses pengiriman ke sekolah Bapak Ibu. Makanya untuk agar proses penerimaannya lebih baik dan lebih tertib administrasi, akan kami maka kegiatan ini dilakukan kepada Bapak Ibu, yang dimana nanti akan segera dikirimkan satu unit Interactive Flat Panel 75 inch ke sekolah. Ini lanjut. Ini harus fasilitasi penerimaan barang Bapak Ibu, di mana seperti yang Bapak Ibu laksanakan hari ini, kami akan melakukan namanya fasilitasi penerimaan barang kepada sekolah-sekolah SMK yang akan segera menerima Interactive Flat Panel ini, atau kita sebut aja IFP ya. Kalau tadi disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo bahwa Smart TV gitu yang canggih, tapi sebenarnya ini bukan Smart TV, tapi ini adalah kayak lebih laptop yang ukurannya cukup besar dengan layar 75 inch yang bisa digunakan secara interaktif nanti.
Dan untuk satuan pendidikan itu mengikuti pelaksanaan fasilitasi dan melakukan namanya unboxing, pemeriksaan dan kelengkapan uji fungsi terhadap barang yang telah akan kami kirimkan nantinya oleh penyedia. Lanjut. Di sini lanjut aja untuk ini ya. Lanjut di mana? Yang dilanjutin aja. Slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu terkait proses ini yang harus kita akan membahas terkait siapa kedatangan barang. Bagaimana Bapak Ibu akan menerima barangnya dan menyimpan di mana. Pas itu nanti ada proses perakitan, uji fungsi dan lain-lain, dan penanganan dokumen seperti apa, dan tata cara penyampaian dokumen dan foto. Jadi nanti Bapak Ibu ada di akhir ketika Bapak Ibu sudah selesai menerima barang EP ini adalah kewajiban untuk melaporkan seluruh prosesnya termasuk dokumen-dokumennya ke aplikasi Takulang. Nanti akan dibahas selanjutnya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ini terkait persiapan penerimaan. Jadi pertama-tama Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah yang harus dilakukan adalah membentuk tim penerimaan dan pemeriksaan barang. Dan nanti dibentuk tim dengan sebuah SK. Nanti SK-nya bisa kita perlihatkan di sini. SK tugas tim pemeriksaan dan penerimaan barang bisa diklik. Atau saya share aja deh, Pak. Coba di ini aja, di share aja, biasa aja share screen-nya. Oh, ya. Oke, inilah surat tugas atau SK ya, di mana kepala sekolah wajib membentuk tim, di mana tim ini terdiri dari minimal 3 orang, yang terdiri dari guru, tenaga administrasi, dan tenaga teknis. Tenaga teknis ini diharapkan yang mempunyai kemampuan atau pemahaman terkait teknologi, seperti terkait spek, terkait HP ya, misalnya kalau kita lebih gampangnya kalau teknologi di HP harus paham terkait Android, RAM, hard disk, dan semacam. SK ini wajib dibentuk dan nanti ada tugas-tugas yang wajib dilakukan oleh tim ini. Kita lanjut aja ke PowerPoint. Tugasnya apa? Tim pemirsa penerima barang ini adalah pertama menyiapkan area dan alat dokumentasi. Nah, jadi dia akan menyiapkan ketika barang itu datang mau taruh di mana nih barang. Kedua, alat dokumentasinya apa? Dia harus menyiapkan mulai dari format, laporan, foto, dan dokumentasi lainnya. Yang kedua adalah tim pemirsa dan penerima barang wajib berkoordinasi dengan pihak terkait seperti ekspedisi, dinas, dan tim keamanan sekolah. Jadi kenapa tim keamanan sekolah? Terkait keamanan barang. Atau ketika barang itu datang, biasanya harus dikawal ya, takutnya jatuh atau semacamnya. Dan terkait ekspedisi, nanti pihak ekspedisi akan menghubungi kepala sekolah untuk kapan rencana barang itu akan dikirim. Penyimpanan barang itu wajib di ruang kelas, Bapak Ibu, laboratorium, ruang praktik siswa, atau ruang kegiatan belajar mengajar. Tidak boleh di ruang kepala sekolah, apalagi di rumah kepala sekolah. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu, ada beberapa kasus yang pernah terjadi sekarang ini adalah barang itu tidak di sekolah, tapi berada di rumah kepala sekolah atau rumah guru. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu Bapak Ibu. Jadi barang ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan belajar mengajar anak didik kita. Apalagi kalau barang ini dimanfaatkan di luar kepentingan belajar mengajar, seperti bernyanyi. Nah, seperti Bapak Ibu sudah dengar ya, kasusnya viral, guru menggunakan Nevi ini untuk menyanyi karaoke,
Ada juga hanya sekedar, jangan sampai hanya sekedar sebagai alat pengganti proyektor. Yaitu hanya cukup sebagai alat pengganti proyektor untuk Zoom dan lain-lain. Untuk SK-nya nanti akan di-share ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjutin aja dulu. Nah, ini adalah terkait pemeriksaan. Kita lanjut. Ada 2, Bapak Ibu. Maaf, lanjut sih ya ke Bapak. Itu dia. Itu barangnya seperti ini yang akan Bapak Ibu terima. Barangnya ada 2 unit, 1 untuk layarnya, 1 adalah bracketnya. Dan Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah ketika barang ini diterima, jangan dibuka dulu bungkusnya. Karena ketika kardus itu bungkusnya Bapak Ibu buka, terjadi error atau permasalahan, itu tidak bisa menjadi tanggung jawab dari kami. Karena yang wajib membuka atau unboxing adalah dari penyedia. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Ini tugas selanjutnya dari tim pemeriksa dan penerima barang adalah menerima dokumen atau surat resi dari pihak ekspedisi. Jadi barang itu ketika datang, tim penerima pemeriksa barang harus melihat dulu resinya. Resi seperti resi itu contohnya kayak Bapak Ibu menerima paket dari Tokopedia atau ekspedisi, itu seperti itulah resinya. Ada alamat, nama sekolahnya harus ada, dan di resi itu nanti ada terkait barangnya apa aja yang dikirim. Terus setelah itu menerima berita acara setelah terima dari pihak ekspedisi. Mungkin bisa diklik berita acaranya. Nah, ini adalah berita acara. Nah, di sini harus jelas, di sini berita acara ini ditantangin oleh tim penerima dan pemeriksa barang ya. Namanya SMK-nya harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pasti ini harus SMK Bapak Ibu, namanya harus SMK yang jelas. Jalannya harus jelas. Nama penerimanya harus ada. Kalau misalnya, biasanya di sini nanti yang menerima adalah dari kepala sekolah. Karena kita meminta untuk kepala sekolah bertanggung jawab untuk menerima dan melakukan proses pemeriksaan nantinya ya. Di bawahnya ada terkait barangnya apa aja. Di sini jelas ada EV 75 inch dan bracket. Nah, di bawahnya ada tanda tangan penerima dan driver yang mengirim ya. Baik, lanjut. Tim pemeriksa dan penerima barang setelah itu akan, seperti yang saya bilang tadi, tidak boleh ketika dari barang itu diterima oleh sekolah dalam bentuk dus, itu tidak boleh di-unboxing. Tapi tim penerima dan pemeriksaan barang ini wajib melakukan pemeriksaan fisik kemasan. Jadi box itu diperiksa fisik dan kemasannya untuk memastikan tidak ada kerusakan seperti penyok, basah, dan terbuka. Jadi sudah ada yang unboxing sebelumnya. Dan mencatat semua di format pemeriksaan kondisi awal. Nah, ini adalah pemeriksaan kondisi awal. Nanti format-format ini akan kami share ya Bapak Ibu ya. Di sini terlihat jelas bahwa yang diperiksa oleh tim penerima dan pemeriksa barang adalah Bapak Ibu harusnya menerima 2 dus pastinya, yaitu 1 dari IP-nya, 1 lagi ada standing bracket-nya. Tidak terbuka, tidak rusak, dan tidak penyok. Terus kemasan memiliki identitas. Jadi seperti yang tadi gambar yang awal, bahwa di dus itu harus ada tulisan PT Heisen sebagai penyedia yang merakit EV ini. Nanti di bawah tim penerima barang wajib menandatanganin ya. 3 orang. Kalau yang tim penerima barang ada 5 orang yang menandatangani. Lanjut.
Setelah semuanya selesai gitu ya, udah dibuat formatnya, BST pas itu dokumen format pemeriksaan itu didokumentasikan semua. Tapi jangan lupa foto dan video harus tetap dilakukan oleh sekolah. Jadi ketika mau melakukan pemeriksaan fisik, difoto dan di video. Ketika menerima surat barang dari pihak ekspedisi, mohon juga difoto dan di video. Dan diunggah dokumen tersebut di Takola. Baik, lanjut. Sekarang pemeriksaan dan lapangan uji fungsi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sekolah tidak boleh unboxing dulu karena nanti ada proses yang lainnya yang akan dilakukan oleh PT Heisen, yaitu uji fungsi dan pelatihan. Lanjut. Di sini pihak penyedia IFP itu punya tanggung jawab kepada sekolah, yaitu melakukan unboxing. Jadi unboxing yang dilakukan oleh sekolah, bukan dilakukan oleh sekolah, tapi dilakukan oleh penyedia IFP. Unboxing, perakitan, dan melakukan instalasi IFP. Jadi 3 proses ini harus dilakukan oleh penyedia. Jadi kalau ada salah satu kewajiban yang harus dilakukan ini tidak dilakukan, maka pihak sekolah bisa melaporkannya ke Direktorat SMK. Tim pemeriksa dan penerima barang melakukan pemeriksaan kelengkapan uji fungsi dengan menandatangani berita acara pemeriksaan. Nah, bisa dilihat berita acara pemeriksaannya. Nah, di sini Bapak Ibu, berita acara pemeriksaan atau BAPP ini yang akan membawa form ini adalah penyedia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, yang bawa adalah penyedianya. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan pemeriksaan langsung dengan mengisi checklist atau tabel yang sudah kami siapkan di sini. Tapi bukan penyedia yang mengisi ya Bapak Ibu ya, tapi tim pemeriksa dan penerima barang yang akan melakukan checklist di tabel atau di form ini. Jadi kalau Bapak Ibu menerima sudah ada checklistan dari penyedianya, mohon bisa dilaporkan ke kami dan secara tegas menolak untuk menandatangani BAPP ini. Oke, lanjut. Bahwa di sini ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika melakukan pemeriksaan, mulai dari head unitnya jelas itu harus ada merek Hisense-nya, tipenya ada, terus spesifikasi. Nah, ini kenapa saya bilang di tim itu harus ada orang yang tim teknis yang memahami terkait teknologi ya, karena dia menyangkut bagaimana kita memastikan bahwa spesifikasinya sesuai, seperti RAM 16 GB, ROM 256 GB, Android 13, terus layarnya 75 inch, itu mungkin bisa kita lihat. Terus ada konektivitas, harus ada LAN, HDMI, ada USB, tipe A, B, C. Nah, itu bisa di checklist, kalau tersedia, kalau sesuai, kalau belum tersedia, checklist belum tersedia. Peralatannya yang harus Bapak Ibu periksa adalah satu, side breaker harus ada, kabel USB tipe A, tipe B, panjang 3 meter. Kabel HDMI sepanjang 3 meter, pena stylus itu harus ada 2 unit, buku panduan, dan kartu garansi. Kalau di antara 6 ini tidak ada, bisa ditulis ya, maksudnya di checklist bahwa tidak ada atau tidak tersedia. Sehingga nanti dari pihak Hisense-nya bisa mengganti atau menyelesaikan kewajiban dia untuk melengkapi kelengkapan ini. Selanjutnya pengerjaan instalasi dan uji fungsi itu Bapak Ibu mohon diperhatikan baik-baik, dan apakah instalasi sudah selesai. Itu uji fungsi itu tetap dilakukan ya, multi finger dan lain-lain itu nanti bersama dengan pihak Hisense untuk mencoba di layar uji fungsi. Jadi Bapak Ibu wajib mencoba langsung terkait uji fungsi ini.
Itu bisa dilihat semua apakah berfungsi atau tidak. Terus yang bawahnya ada konektivitas, itu bisa diuji fungsi juga. Wi-Fi-nya jalan nggak, Bluetooth-nya bisa nggak terkoneksi dengan HP atau tidak, HDMI-nya bisa nggak kabelnya jalan, ketika dimasukin di laptop bisa nggak nyambung, seperti itu ya. Suara juga jelas, bisa dicek ya, outputnya suaranya kedengar nggak jelas, dan volumenya bisa diatur. Terus ada di pelatihan. Pelatihan ini wajib diisi ya dan dilakukan oleh PT Heisen atau penyediaannya. Apabila tidak dilakukan, bisa Bapak Ibu segera melaporkan ke Direktorat SMK. Dan itu untuk pelatihan ini hanya pelatihan dasar terkait bagaimana mengoperasionalkan IFP ini ya. Ketika itu sudah terlaksana semua, sudah di checklist semua, silakan Bapak Ibu bisa coret apakah IFP ini kelengkapannya dapat diterima atau belum dapat diterima, silakan dipilih sesuai dengan checklist yang Bapak Ibu pilih tadi di atas dan telah berada di pihak sekolah dan dimanfaatkan. Itu silakan dipilih salah satunya. Ke bawah. Ya, itu ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan ya atau kepala sekolahnya wajib menandatangani. Kalau tidak ada kepala sekolah, silakan menggunakan atas nama. Bukan sekedar tanda tangan, tapi atas nama siapa, terus tanda tangan cap. Karena di sini yang wajib menandatangani sebetulnya adalah kepala sekolah untuk BAPP. Mudah-mudahan selain kepala sekolah yang saya harapkan ya, kami harapkan itu wakanya yang menandatangani. Tapi kalau tidak ada wakanya, kalau tidak orang yang benar-benar bisa bertanggung jawab terhadap penerimaan ini ya, itu. Dan itu saya sebutkan tadi adalah menggunakan atas nama. Jangan langsung tanda tangan seakan-akan berarti kalau dia tanpa atas nama, berarti yang menandatangani di sini adalah kepala satuan pendidikan atau kepala sekolahnya. Padahal secara data Dapodik dia bukan kepala sekolah. Itu bisa jadi permasalahan ketika kami permasalahan terkait administrasi ya. Lanjut ke slide aja. Nah, baik Bapak, itu tadi terkait BAPP, mohon diperhatikan baik BAPP-nya. Kalau ada pertanyaan nanti kami punya WhatsApp khusus ya, bagi Bapak Ibu nanti akan bertanya. Dan semua dokumen tadi itu seluruh prosesnya seperti yang disampaikan sebelumnya, mohon didokumentasikan dengan baik, baik berupa foto maupun video. Mulai dari unboxing oleh penyedia, pas itu ketika instalasi, pas itu pelatihan, itu semua didokumentasikan dengan baik, yaitu berupa foto dan video, dan seluruh dokumentasi tadi, PAPP, pas itu dokumen-dokumen terkait instalasi dan semacamnya itu akan Bapak Ibu akan upload di Fakultas. Oke, kita lanjut. Oh ya, tentu lagi label inventarisasi. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap dibuat. Nanti tinggal Bapak Ibu bisa print tabelnya. Kalau bisa ditempelin ya dengan itu ya, maksudnya dengan bahan yang lengket ya, menempel di IP-nya ya. Tapi jangan ditaruh di layarnya IP itunya, labelnya. Tapi di belakang layar aja. Kalau ditaruh di layar ya nanti layarnya nggak bisa dipakai. Nomor inventaris, nama SMK, MPSN, kabupaten, kota, profesi, dan tahun perolehan. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di formnya nanti kita kirim. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini dokumentasi pendistribusian. Ini contoh yang telah dilakukan oleh salah satu sekolah. Mereka membuat foto ketika barang itu datang dan mau di unboxing oleh penyedia. Yang sebelah kanan ini terkait pelatihan. Ya, lanjut. Ini link terkait video tata cara tadi mungkin sempat ditayangkan, saya kayaknya belum sempat ya, nanti ada video tata cara penerimaan.
link format dokumen penerimaan awal, dan juga ini adalah helpdesk digital yang saya sampaikan tadi. Silakan Bapak Ibu ketika mau ada pertanyaan terkait helpdesk atau terkait bantuan di jaring pembelajaran, silakan menghubungi nomor ini melalui WA. Nah, ini khusus untuk WA aja saja. Lanjut. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon ketika pembuatan BAPP mohon benar-benar diperhatikan. Saya sampaikan poin-poin yang harus menjadi pertimbangan Bapak Ibu semua, yaitu ketika BAPP itu sudah diisi terlebih dahulu dari PT atau penyedia, jangan diterima ya Bapak Ibu ya. Dan satu lagi, seluruh proses instalasi, unboxing dan lain-lain itu gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi apabila ada penyedia atau dari ekspedisi meminta biaya untuk instalasi dan lain-lain, segera melapor ke kami. Karena kami sangat menjamin, itu sudah disampaikan juga oleh Presiden Bapak Prabowo bahwa seluruh ini adalah gratis buat Bapak Ibu atau buat pendidikan kita. Mungkin itu saya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ana. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahri atas paparannya sangat bermanfaat dan juga informatif. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan dan simak bersama paparan ketiga, yaitu paparan terakhir mengenai pelaporan bantuan sarana digitalisasi pembelajaran di aplikasi Takola Direktorat SMK, yang akan disampaikan oleh perwakilan tim digitalisasi pembelajaran Direktorat SMK. Kepada yang kami hormati, Bapak Ahmad Rofiuddin Syafa, kami silahkan. Terima kasih, Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan PKPLK. Yang saya hormati Bapak Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Yang saya hormati Kasubdit di lingkup Direktorat SMK. Yang saya hormati juga Kasubag Direktorat SMK. Tak lupa pula yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan mungkin dari Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dan juga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bapak Ibu perwakilan dari Satuan Pendidikan SMK di kegiatan kita di siang menjelang sore hari ini. Terima kasih, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan terkait pelaporan program dari sarana digitalisasi pembelajaran ya melalui aplikasi Takola. Meskipun sebagaimana tadi disampaikan bahwa program ini adalah program dari Direktorat SMK ya, dari Kementerian Pendidikan ya, sebagaimana amanah dari Pak Presiden gitu. Meskipun program ini secara pelaksanaannya memang gratis ya, dari mungkin gratis dalam artian Bapak Ibu tidak perlu membayar nanti ketika teknisi maupun dari pihak ekspedisi datang ke lokasi Bapak Ibu sekalian ya. Tapi di balik itu ini adalah program ini diberikan melalui dana APBN ya, di mana tentunya diperlukan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya ke slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahri ya, bahwa ada beberapa dokumen yang memang perlu Bapak Ibu kumpulkan gitu ya, perlu Bapak Ibu arsipkan untuk nanti Bapak Ibu bisa laporkan kepada kami ya, karena memang program ini kami Direktorat SMK salah satu dari satker di lingkup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang
diberi amanah untuk mengelola program ini untuk jenjang satuan pendidikan SMK gitu. Nah, eh, beberapa dokumen itu sudah kami coba klasifikasikan ya dalam eh, diagram alur ini ya, di mana sebagai contoh nanti SMK penerima itu akan ada beberapa dokumen. Di sini kami coba sebutkan ada 5 dokumen. Nah, di mana eh, dokumen yang akan dikelola sekolah ini, 2 dokumen itu sudah disiapkan oleh petugas maupun dari maupun ya tim ekspedisi yang mengirim peralatan ke sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Yaitu yang pertama ada nanti yang oranye ini warna oranye Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lihat yaitu tanda terima barang dan juga surat jalan dari pihak penyedia. Terus ada juga berita acara penerimaan dan pemeriksaan barang. Nah, yang terkait tanda terima barang dan surat jalan ini Bapak Ibu, ini akan dibawa oleh tim ekspedisi Bapak Ibu. Jadi eh, yang kedua ya, yang warna oranye yang kedua ini itu akan dibawa oleh tim ekspedisi. Jadi di awal ketika barang itu diantarkan ke sekolah Bapak Ibu sekalian, tim pengantar akan membawa tanda terima barang dan juga surat jalan. Nah, terkait surat jalan tidak ada yang perlu Bapak Ibu tanda tangani. Itu sudah ada artinya hanya surat jalan bahwa itu menyatakan barang sudah disampaikan ke sekolah Bapak Ibu sekalian ya, atau diantarkan. Nah, sementara untuk tanda terima barang itu nanti ada yang perlu Bapak Ibu tanda tangani. Nah, di antara 2 dokumen ini seringkali beberapa sekolah kemana ada yang terbawa kembali ya ke itu yang terkait surat jalannya karena memang tidak ada tanda tangan. Ini Bapak Ibu jangan lupa nanti bisa dimintakan ke tim ekspedisi yang mengirimkan peralatan IFP ini ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Terus ketika itu sudah datang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fahri ya maupun Pak Sutrianto di depan bahwa ketika barang itu datang di sekolah Bapak Ibu sekalian jangan dibuka, tapi cukup dicek terkait kemasannya, terkait apa namanya label-labelnya atau apa gitu, melalui tim penerima dan pemeriksa barang, sehingga Bapak Ibu juga perlu melakukan atau menerbitkan SK kalau mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian biasanya menerbitkan SK. Tapi kalau memang di sekolah Bapak Ibu sekalian sudah ada timnya, sudah di-SK-kan sebelumnya gitu, Bapak Ibu mungkin tidak perlu meng-SK-kan, cukup nanti SK yang sudah di, diterbitkan tadi tinggal dilampirkan itu. Nah, petugas atau tim penerima dan pemeriksa barang tadi itu tugas yaitu memeriksa kondisi awal. Nanti ada formatnya akan kami berikan juga di Takola dan juga Bapak Ibu mungkin nanti bisa menghubungi tadi tim helpdesk kami gitu ya terkait format-format surat dokumen-dokumen berikut ini gitu. Yang formatnya memang dari kami. Nah, harapan kami ketika tim teknis ya, tim petugas dari Sains yang akan merakit peralatan IFP di sekolah Bapak Ibu sekalian itu datang gitu ya. Harapan kami yang menerima itu jangan hanya kepala sekolah gitu ya, atau kepala sekolah saja, atau mungkin nanti diserahkan kemana. Diharapkan ada beberapa beberapa guru lain itu yang bisa ikut hadir di sana, karena di momen ketika tim dari Hisense, tim perakitan dari Hisense itu ada waktu, ada tugas dari tim Hisense itu untuk menjelaskan fitur-fitur dasar dari IFP tersebut itu, sehingga nanti ketika penggunaan teknis dasarnya Bapak Ibu tidak ada kesulitan karena ada beberapa guru yang sudah atau guru atau mungkin PTK gitu ya. Lebih baik si guru karena memang nanti kedepannya guru yang akan menggunakan ini gitu itu ikut mendampingi ketika proses perakitan itu selesai karena tim desain akan menjelaskan fungsi-fungsi dasar dari IFP ini gitu ya, sehingga guru tadi mungkin yang ikut pelatihan dasar bisa menularkan ke
guru-guru yang lain terkait apa namanya penggunaan dasarnya ini gitu. Memang secara penggunaan tidak jauh berbeda dari penggunaan di apa di HP gitu ya, karena touchscreen ya cara ini. Cuma ada beberapa fungsi eh, yang berbeda ya dengan HP. EFP ini bisa bisa apa namanya bisa 10 jari bersamaan di apa namanya digunakan di layarnya gitu. Nah ini jadi perhatian Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti di berita acara penerima dan pemeriksaan barang itu memang secara secara dokumen ya sesuai dengan kondisi barang yang sudah dirakit oleh petugas dari Sense itu. Nah kemarin informasinya ada beberapa temuan tim tim petugas ini sudah melakukan pencentangan terlebih dahulu dari dokumen yang sudah dikirimkan, sehingga nanti seyogyanya dokumen itu kan disepakati berdua karena ada tantangan dari petugas dan juga Bapak Ibu perwakilan ya. Tadi disampaikan Mas Fahri bahwa yang bertentangan harus kepala sekolah. Memang harusnya kepala sekolah. Tapi kemarin kalau memang kepala sekolahnya berhalangan bisa diwakilkan mungkin kepada guru ya. Guru yang memang secara secara legalitas itu bisa tercatat di apa namanya di Dapodik gitu ya. Sudah tercatat di Dapodik. Nah, nanti selain dua dokumen ini ya, dokumen dari pihak eksternal atau maksudnya dari tiap pihak penyedia gitu. Nanti akan ada dokumen lagi BAST antara PPK Direktorat SMK dengan kepala sekolah ya, dengan kepala sekolah dari sekolah penerima tadi. Terus yang terakhir ada laporan pemanfaatan bantuan sarana digitalisasi pembelajaran ini ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah melakukan itu ya, sudah melakukan eksplorasi penggunaannya seperti apa. Nanti ada formatnya di Takola. Bapak Ibu bisa unduh ketika itu sudah berjalan ya, sudah digunakan, Bapak Ibu bisa laporkan seperti apa progresnya gitu ya. Mudah-mudahan ketika memang dari laporan pemanfaatan itu Bapak Ibu bisa menyampaikan hal-hal ya tentunya kami dengan pemberian bantuan ini sebagaimana disampaikan oleh sebelumnya terkait kebijakan oleh Pak Toto ya, bahwa program ini bisa diharapkan bisa meningkatkan pembelajaran kemampuan anak-anak dari sisi numerasi, literasi gitu ya. Sehingga memang ke depannya kalau memang dibutuhkan lebih kita bisa sampaikan eh, ke presiden mungkin ya terkait penggunaannya gitu. Nah, kelima dokumen ini itu nanti Bu bisa harus dilaporkan ke aplikasi Takola. Nah, terkait pengisian di aplikasi Takola ini harus Bapak Ibu ya, karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami bagaimana kami nanti melakukan balancing penganggaran ya, itu melalui laporan-laporan Bapak Ibu sekalian. Nah, selain 5 dokumen ini ada dua dokumen lagi ya, yaitu naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima. Ini kalau untuk sekolah negeri itu nanti antara Pak Direktur dengan pihak dinas karena memang hibahnya ke dinas ya, aset di SMK negeri itu kan miliknya dinas gitu ya. Nah, sementara untuk SMK swasta itu nanti antara pihak Direktorat SMK ya Pak Direktur dengan yayasan, yaitu berupa naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terimanya gitu. Kecuali mungkin nanti untuk Papua dengan dinas kabupaten kotanya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa pahami dokumen-dokumen ini yang perlu Bapak Ibu lengkapi, serta Bapak Ibu perlu sampaikan melalui aplikasi Takola. Karena sebagaimana Bapak Ibu ketahui, aplikasi Takola adalah aplikasi manajemen atau tata kelola program bantuan kami. Sehingga ketika Bapak Ibu belum melaporkan tunggakan pelaporan di tahun sebelumnya itu Bapak Ibu biasanya menjadi pengganjal untuk mendapatkan bantuan-bantuan di tahun berikutnya gitu. Jadi dokumen ini mungkin bisa Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu ingat-ingat bahwa dokumen ini loh yang nanti Bapak Ibu akan sampaikan ke aplikasi Takola Direktorat SMK. Baik, berikutnya yaitu tadi sudah diperlihatkan Mas sekilas ya oleh Mas Fahri terkait dokumen-dokumen ini gitu. Ada SK ataupun surat tugas. Jadi kalau mau biar mungkin cepat ya surat tugas cukup gitu ya.
bisa tetapkan minimal 3 orang gitu terkait menerima dan pemeriksa barang ini gitu. Terus ada juga tadi format pemeriksaan kondisi awal ya, kondisi awal seperti apa. Berikutnya ada contoh ini tadi tanda terima barang dan surat jalan itu. Biasanya yang terkait surat jalan ini yang sebelah kanan nih Bapak Ibu, ini kan hanya resi surat jalan ya. Itu seringkali sekolah kelupaan untuk memintakan resi surat jalan ini kepada tim ekspedisi gitu. Nah, saya perlu ulang kembali bahwa tanda terima barang dan surat jalan ini dari penyedia memang, tapi nanti yang membawa adalah tim ekspedisi yang mengirimkan pertama kali ke sekolah Bapak Ibu sekalian itu. Nah, berikutnya yaitu berita acara penerima dan pemeriksaan barang tadi Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Mas Fahri ya, bahwa yang bertanda tangan di sini biasanya kalau ini sudah diformat jabatannya kepala sekolah, Bapak Ibu bisa lihat kepala sekolah gitu ya. Kalau memang kepala sekolahnya berhalangan ya mungkin bisa diganti. Karena ini Bapak Ibu terkait centang-centangnya ini Bapak Ibu itu diperhatikan benar ya. Karena ketika Bapak Ibu sudah bertanda tangan di sini, sementara ada kerusakan gitu ya, itu tidak bisa menjadi klaim ke pihak penyedia Bapak Ibu nanti buat kami. Nah, di sini juga perlu apa di Bapak Ibu bisa lihat ada surat tugas, Bapak Ibu bisa perhatikan surat tugas dari tim teknisi, Bapak Ibu itu berhak menanyakan itu ya, surat tugasnya nomor berapa gitu, sesuai apa enggak gitu ya. Terus di sebelah di lembar keduanya itu ada klausul yang perlu Bapak Ibu coret. Jadi kelengkapannya itu Bapak Ibu diterima atau enggak itu perlu Bapak Ibu coret ya. Jangan sampai enggak dicoret. Ketika kalau enggak dicoret, dokumen ini akan kami kembalikan eh, ke penyedia dan ke sekolah gitu kan. Karena dokumen ini adalah dokumen kesepakatan terkait kondisi fisik ketika sudah terinstal untuk EFP di sekolah Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi ini bisa Bapak Ibu nanti ketika datang tim teknisnya perhatikan benar-benar gitu. Karena kemarin ada beberapa kondisi ini sudah tercentang terlebih dahulu berfungsi gitu ya. Ya, Bapak Ibu bisa cermati atau mungkin pas ngisi Bapak Ibu bisa lihat petugasnya gitu. Nah, berikutnya yaitu tadi Bapak Ibu ya BAST antara PPK kami ada di sini ada Mas Aldo dengan nanti pihak sekolah ya kepala sekolah. Ini adalah BAST yang nanti antara kami PPK kami dengan pihak sekolahnya ya. Nah, di sini nanti karena selain IFP itu ada bantuan laptop sama media penyimpanan eksternal atau hard disk ya. Ini ada solar panel atau internet untuk sekolah yang memang tidak terjangkau listrik dan juga tidak terjangkau internet gitu. Tapi kalau di Jawa insya Allah aman ya sudah tersedia semua mungkin IFP, laptop sama hard disk insya Allah. Tapi yang untuk pertama kali datang yaitu IFP-nya dulu gitu. Nah, yang berikutnya yaitu terkait laporan pemanfaatan bahan pernya itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini bisa tuangkan, bisa lampirkan foto penggunaan dokumentasi penggunaan dan pemanfaatan IFP ini sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Kalau memang itu praktek baik, nanti bisa ditularkan atau mungkin Bapak Ibu sekalian sekolahnya bisa membuat konten pembelajaran itu bisa disampaikan ke kami ya. Insya Allah nanti kalau memang layak untuk eh, dipraktek baikkan ke sekolah yang lain itu bisa kami usulkan ke aplikasi rumah pendidikan sehingga mungkin Bapak Ibu yang sudah punya konten guru-gurunya yang punya konten interaktif itu bisa nanti diusulkan untuk bisa menjadi konten di rumah pendidikan itu. Nah, di laporan ini nanti formatnya sudah kami sudah kami unggah ya, sudah kami unggah di aplikasi Takola. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengunggah
login ke Takola, format-format ini insya Allah sudah ada gitu. Bapak Ibu tinggal ngunduh, nanti tinggal mengisinya dan melaporkan kembali kepada kami gitu. Nah, berikutnya yaitu terkait bagaimana sih proses pelaporan di aplikasi Takola Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tentunya sudah tahu bahwa aplikasi Takola ini aplikasi yang memang dari sisi untuk akunnya itu melalui single sign on dengan Dapodik Bapak Ibu ya. Sehingga untuk login ke aplikasi Takola Bapak Ibu perlu menggunakan akun operator Dapodiknya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa login ke aplikasi Takola melalui akun operator Dapodiknya ya. Nah, tentunya ketika memang Bapak Ibu login ya akan diarahkan ke autentifikasi pengguna di Dapodiknya ya terkait aplikasi Takola ini gitu. Jadi nanti ketika masuk ke aplikasi Takola menggunakan username dan password dari akun operator Dapodik. Nah, di sini nanti Bapak Ibu pilih yang aplikasi Takola. Karena selain aplikasi Takola ada beberapa aplikasi yang menggunakan single sign-on Bapak Ibu, yaitu sistem informasi manajemen pengelolaan belangko jasa atau SIMAJA dan sistem Monalisa terkait monitoring dan evaluasi nanti. Nah, Bapak Ibu bisa pilih nanti ya, jangan lupa yang Takola gitu ya, pilih aplikasi Takola. Terus di tampilan pertama terkait aplikasi Takola nanti yang akan muncul yaitu daftar kontak person Bapak Ibu ya terkait helpdesk ataupun admin aplikasi Takola di tingkat provinsi Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu di provinsi mana, semisal di DIY ini ada Pak Widodo ya, bisa Bapak Ibu menghubungi beliau ketika memang ada kendala terkait akses untuk aplikasi Takola gitu. Mungkin dalam bentuk pengisian atau apa gitu, bisa menghubungi nama-nama di sini gitu. Nah, di sini ada beberapa tombol utama ya. Ada petunjuk, ini terkait petunjuk pengisiannya di Takola seperti apa ya, dokumen panduannya seperti apa gitu ya. Terus di kolom sebelah kiri Bapak Ibu ya, bisa lihat itu ada daftar menu. Di mana biasanya di sini ini Bapak Ibu mau melakukan mungkin pelaporan atau mungkin nanti pendaftaran terkait program bantuan itu ada di daftar menu yang sebelah kiri ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih di daftar daftar bantuan yang pernah diterima di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi di sebelah kiri ini diklik daftar bantuan yang diterima. Nah, nanti ketika diklik ya ini ya akan dipilih yang di menu daftar bantuan yang diterima Bapak Ibu. Itu akan muncul daftar bantuan yang pernah diterima di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya dari SMKN 48 Jakarta ya ini contohnya. Itu pernah menerima bantuan di tahun 2019, 2023, 2024, dan 2025. Nah, Bapak Ibu bisa baca ya, bisa lihat ya di sini bahwa di antara kat-kat ini mana sih yang bantuan pemerintah terkait digitalisasi pembelajaran gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di kartu ini ya, Bapak Ibu ya, di atasnya itu ada indikator, bar indikator ya. Di mana bar indikator ini memperlihatkan terkait kelengkapan dokumen yang memang perlu Bapak Ibu laporkan. Sehingga ketika barnya ini masih hitam, Bapak Ibu belum melaporkan sama sekali laporan-laporan yang memang kami mintakan itu ya. Sehingga ketika nanti sudah melaporkan penuh, warnanya akan berubah menjadi warna biru gitu. Ketika memang Bapak Ibu sudah melaporkan 50%, ya nanti barnya akan mencapai tengah-tengah gini 50% gitu ya. Ini akan menyesuaikan dengan laporan ya yang sudah Bapak Ibu unggah atau laporkan melalui aplikasi Takola itu. Sehingga Bapak Ibu jangan bosan-bosan ngecek karena biasanya laporan itu ya kami sih tidak berharap laporan itu bolak-balik ya. Sehingga harapan kami Bapak Ibu sekali melaporkan sudah diterima oleh fasilitator sehingga tidak
mengulang kembali, tidak perlu ada perbaikan lagi. Sehingga juga itu memudahkan kami, juga memudahkan Bapak Ibu sekalian, tidak perlu merubah, tidak perlu merevisi ya, karena itu kan cukup makan waktu gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, nah nanti Bapak Ibu terkait dokumen tadi ya, itu akan kami unggah di pusat dokumen dan pelaporan ini nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih ya nanti format-formatnya ya di sini gitu. Terus sebelah kanan ini yaitu terkait daftar laporan yang diunggah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu dari sekolah ketika sudah mengunggah 5 item laporan tadi akan muncul di sini. Yang pertama apa, yang kedua seperti apa gitu kan. Nama laporannya akan muncul di sini gitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi ini masih 3, nanti akan ada 5. Sehingga ketika Bapak Ibu belum mengunggah, ya status laporannya di sini ditulis belum mengupload gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa oh sekolah sudah melaporkan yang laporan jenis apa sih gitu. Bisa Bapak Ibu lihat ya nanti di sini gitu. Terus terkait statusnya Bapak Ibu ya. Ketika memang statusnya nanti perlu apa namanya masih belum di apa belum dicek oleh fasilitator ya menunggu evaluasi ya menunggu diverifikasi lah gitu. Terus nanti bisa Bapak Ibu lihat ketika memang ditolak ya nanti akan berwarna merah sehingga itu perlu Bapak Ibu perbaiki kembali gitu ya. Nah ketika sudah kami terima maka akan kami kunci dan Bapak Ibu tidak bisa memperbarui laporan itu kembali gitu. Nah ini Bapak Ibu terkait peruntukan dokumennya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan salah memilih peruntukan dokumennya. Mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan dokumen apa gitu ya, mungkin dokumen tadi surat jalan atau apa, ternyata di sini pilih peruntukannya itu pemeriksaan kondisi awal barang. Sehingga ketika kami cek, kami kira itu dokumen terkait pemeriksaan kondisi awal barang, ternyata isi yang diunggah itu adalah surat jalan. Sehingga tidak sesuai antara judul laporan yang dikirimkan ya dengan dokumen yang diunggah oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perlu juga dicermati sehingga apa namanya ketika proses pengunggahan laporan-laporan ini kami harap Bapak Ibu juga mendampingi tim apa operatornya ya operatornya sehingga operator itu benar-benar mengunggah dokumen sesuai dengan namanya dan juga isinya gitu ya. Kadang-kadang teman-teman operator ngunggah ya tahu cara ngisinya ngentrinya seperti apa cuma isi dokumennya kan pihak teman-teman di Wakasek mungkin ya atau yang yang ditugaskan atau tim yang ditugaskan untuk melaksanakan ini yang lebih tahu gitu sehingga mungkin ketika teman-teman operator mengisikan melaporkan mengunggah laporan itu melalui Takola ya perlu didampingi perlu dipastikan bahwa laporannya itu sudah sesuai dengan formatnya sudah benar nama-namanya gitu ya sehingga nanti kami tim fasilitator ketika memverifikasi ya cepat gitu ya cepat enak gitu dan tadi revisinya tidak harapan kami revisinya tidak berulang kali karena terkait program bantuan digitalisasi pembelajaran ini itu cukup banyak Bapak Ibu sasarannya hampir seluruh populasi SMK hanya beberapa SMK yang memang dari sisi apa namanya jumlah siswanya yang tidak terpenuhi aja yang memang tidak diberikan itu dengan catatan yang lain juga. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa ini tadi ya bisa Bapak Ibu pastikan ketika ngupload ini rumahnya itu dokumen yang diunggah itu yang mana terkait pemeriksaan kondisi awal kah pemeriksaan kelengkapan fungsi kah atau ini BAPP ya terus
yang diunggah itu SK tim penerima pemisahan barang, termasuk apa tadi berita acara pemisahan barangnya gitu. Jangan sampai salah ketika itu SK tim ternyata diunggahnya di pemeriksaan ini gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Selain tadi, Bapak Ibu juga kami harapkan melakukan pelaporan terkait foto kegiatannya Bapak. Jadi Bapak Ibu setiap momen ya, momen proses pemanfaatan IFP dari pemasangan sampai nanti pemanfaatannya. Harapan kami Bapak Ibu bisa mendokumentasikan, memfoto kegiatannya sehingga nanti Bapak Ibu lebih mudah melaporkannya gitu ya. Lebih banyak foto lebih baik. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja, memilih mana foto yang bagus kiranya untuk menjadi laporan ya. Bapak Ibu bisa unggah dengan ukuran gambar maksimal 2 MB Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti kok diunggah nggak bisa-bisa, kenapa gitu. Ternyata ukuran gambarnya lebih dari 2 MB gitu. Nah ini juga nanti perlu diperhatikan ya, ketika memang terlalu besar nanti tinggal biasanya teman-teman teman-teman operator tahu ya mengkompresi ya, mengkompresi eh, apa gambar ketika memang ukurannya kegedean itu, insya Allah mungkin tahu dan tidak pecah lah. Nah mungkin cukup Bapak Ibu ya apa yang perlu saya sampaikan. Nanti ketika memang ada kendala, ada apa Bapak Ibu bisa sampaikan ke tim helpdesk kami. Kontak personnya ada ya. Tadi sudah disampaikan Mas Fahri. Bapak Ibu bisa menghubungi itu. Insya Allah nanti akan disampaikan ke masing-masing fasilitator yang sudah sudah dibagi-bagi. Ini SMK mana, fasilitator mana. Sehingga nanti Bapak Ibu tinggal mungkin ketika nanti perlu ada pertanyaan yang cukup detail ya, perlu perlu tiktokan atau mungkin perlu komunikasi dengan tim fasilitator kami, insya Allah kami siap. Tapi ketika memang itu umum dulu, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke tim helpdesk kami gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu mungkin informasinya bisa informasi awal ya bisa Bapak Ibu dapatkan dari tim helpdesk kami gitu. Mungkin ini Mbak Ana yang bisa coba kami dan Bapak Ibu sekalian kami coba sampaikan ya. Ya kalau dari saya mohon maaf ketika ada salah-salah kata, salah-salah ucap gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, perhatian kita bersama, karena pelaporan ini itu adalah merupakan bentuk akuntabilitas kita ya terkait pemanfaatan dan pertanggungjawaban kita dalam menggunakan anggaran negara gitu. Nah, mungkin saya cukupkan ya terkait materi terkait takola ini dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Ana selaku moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rafiuddin atas paparannya yang sangat bermanfaat dan juga informatif. Bapak dan Ibu, kami mengingatkan kembali, mohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah tim panitia kirimkan di kolom chat pesan. Apabila Bapak dan Ibu tidak mengisi daftar hadir, maka akan kami anggap belum mengikuti kegiatan kali ini. Bapak dan Ibu, apabila masih ada pertanyaan terkait bantuan digitalisasi pembelajaran, silahkan menghubungi Helpdesk Pusat Bantuan Digitalisasi Pembelajaran Direktorat SMK dengan nomor gawai 0813 1500 2026 sebagai narahubung kami. Untuk materi akan kami informasikan lebih lanjut, Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang kami banggakan, demikian rangkaian kegiatan
fasilitasi penerimaan bantuan pemerintah sarana digitalisasi pembelajaran jenjang SMK tahun 2025, tahap 19, telah selesai. Saya, Cynthia Indriana, selaku pembawa acara dan mewakili panitia, mengucapkan terima kasih. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan secara tatap maya ini berlangsung. Salam, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.